di saat air mata jatuh karena rasa empati pada derita seorang ibu yang memiliki 4 anak dan membiayai mereka hanya dengan memungut botol-botol bekas. Pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk ikut turun tangan. Dengan adanya pembatasan jam malam ini, saya kira juga sesuai dengan apa yang disebut sebagai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bapak Gubernur Jawa Barat ini, kata siapa? Kang Deddy Mulyadi ini pemimpin yang adil dan amanah. Kata siapa? Coba kalian komen, ditulis komentar, kalian itu suarakan suara kalian, apa benar? Ramainya di media sosial tentang Persikas yang akan dijual. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya pun kecewa dan saya pun tidak terima sebetulnya jika Persikas harus dijual. Ada-ada aja orang Subang ini ya. Orang lagi momen haru KDM sama rakyat tiba-tiba ngebentangin banner Persikas sambil teriak-teriak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indo Layar Digital Reaction. Oke, kabar terbaru ya guys, atau kabar yang masih hangat viral tentang marahnya KDM ya. Karena pas acara KDM ada yang bikin onar ya, dan juga ada kabar tentang Kak Seto mendukung programnya KDM ya, tentang diberlakukannya jam malam. Oke, langsung saja ya guys ke videonya. KDM pemimpin yang adil dan amanah. Kata siapa? Kata siapa Bapak Gubernur Jawa Barat ini, kata siapa Kang Deddy Mulyadi ini pemimpin yang adil dan amanah. Kata siapa? Coba kalian komen, ditulis komentar, kalian itu suarakan suara kalian, apa benar Kang Deddy Mulyadi ini pemimpin yang adil dan amanah? Kalau menurut saya, Bapak KDM itu tidak adil dan tidak amanah. Masa yang dimasukkan ke barak itu hanya anak-anak Jabar, anak-anak yang nakal, anak-anak yang tidak patuh sama orang tuanya, yang suka mabuk-mabukan, yang suka tawur-tawuran, macam-macam guys. Yang dimasukkan itu masa cuma dari provinsi Jawa Barat. Sedangkan di Jawa Timur, Jawa Tengah, di luar Pulau Jawa pun itu juga banyak anak yang seperti itu loh Pak. Ayolah Pak, kalau bisa jangan hanya di Jawa Barat aja. Bapak itu tidak adil, kalau menurut saya itu tidak adil. Oh, maksudnya itu tidak adil itu guys, KDM itu suruh masukkan barak militer itu yang ada di Jawa Timur juga, Jawa Barat juga, mungkin seperti itu ya. Kalau bisa, Bapak KDM terhormat ini jadi gubernur dari berbagai penjuru provinsi di Indonesia. Jadi Mending gubernurnya Bapak aja satu dah Indonesia gubernurnya. ya. Kenapa? Karena biar serentak semua anak-anak nakal, anak-anak yang tidak patuh kepada orang tuanya, anak-anak yang sering main gadget, sering keluyuran, tawuran, biar dimasukkan ke barak semuanya, biar dilatih, biar dibimbing. Kalau menurut aku sih seperti itu. Satu lagi, kata Bapak KDM terhormat, bagi seorang istri-istri yang suka belanja online, masukkan ke barak. Kata beliau seperti itu. Yakin, Bapak yakin, ibu-ibu pecinta, apa itu namanya, pecinta belanja online mau dimasukkan ke barak? Memangnya penuh baraknya? Bisa Pak, bisa menampung Pak, bisa menampung ibu-ibu yang suka belanja online Pak. Kalau menurut saya sih mungkin enggak tertampung semua ya, karena yang namanya istri-istri itu rata-rata semua itu suka belanja online. Kalau yang namanya soal belanja-belanja itu seorang istri selalu di depan. Yang kalau menurut saya, kalau yang mau dimasukkan ke barak, contoh para suami-suami yang pelit, suami yang tidak bertanggung jawab, suami yang banyak mikir sama istrinya, mau ngasih uang kadang enggak belanjain istrinya, lepas tanggung jawab. Kadang suami itu yang hobinya memancing, pergi subuh petang, Waduh, kembali petang malam tukang jam mancing 10 sekali malam. ya guys. Ujung-ujungnya nggak bawa ikan, nggak bawa duit, cuma ngilangin stres, pergi mancing, yang penting hilang di rumah, nggak ngasih belanja sama istri. Itu yang perlu dididik loh Pak. Yang namanya suami itu wajib ngasih nafkah sama istri, bukannya menghilang mancing. Yang penting pening kepala suami hilang, pening istri ditambah di rumah. Walah.
Allah. Tapi buat Bapak KDM yang terhormat, terima kasih banyak semua motivasinya, semua yang Bapak lakukan, semua yang Bapak kerjakan untuk rakyat. Saya salut kepada Bapak KDM yang terhormat. Semoga Bapak selalu dalam lindungan dan cinta maghfirah Allah. Semoga Amin, Bapak sehat amin selalu, ya. sukses dan jaya selalu. Semoga dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Semoga Allah selalu melindungi Bapak KDM tercinta. Saya Rumi Ali Wafa, Jawa Timur. Saya fans berat Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KDM pemimpin yang adil dan Kiranya tadi mau komenan yang negatif guys, ternyata cuma mancing ya guys. Oke, kita coba baca sedikit komentar ya guys. Suwi kena prank gue, udah mau ngegas tadinya. Bertahap ibu titik-titik ya. Semoga kalau sudah jadi RI 1, semua masyarakat Indonesia merasakan pemimpin yang peduli sama rakyatnya. Kayaknya suami ibu hobinya mancing juga ya, mancing-mancing ya ibunya ini. Wah, kakak salah, tiap wilayah ada gubernurnya, kebijakannya beda. Kalau saya KDM itu bagus kerjanya loh. Kalau bicara gampang, coba deh kakak urus seperti beliau, bisa sakit kepala. Nah, itu tadi komenan-komenan netizen ya guys. Oke, kita spill video selanjutnya aja ya guys. Ngaguru kukabodoan, ikhlas sesi tapi terang. Hei, berhenti kamu. Duduk. Ini bukan forum bensikan, ini forum saya. Siapa kamu? Turunkan spanduknya. Turunkan. Hai. Jangan kau jago di sini kamu. Ngaguru kukabodoh. Nah, ini video momen KDM menegur supporter Persikas ya, Persikas Subang yang dianggap mengganggu acara Anjang Kawarga yang digelar di Sukamandi ya, acaranya KDM ya. Jadi pas waktunya momen kurang pas ya. Coba kita baca sedikit komentar aja ya. Ibarat keluarga kalian lagi berduka, terus tiba-tiba datang sekelompok orang nyanyi oh Manchester is wonderful. Ya, kurang tepat saya. Agama KDM apa ya? Islam ya. Kalau KDM itu kan Islam. Oke, next videonya aja ya. Detik-detik Kang Nah, Deddy ini Mulyadi marah. detik-detik Kang Deddy Mulyadi marah ya. Hei, berhenti kamu. Duduk. Ini bukan forum bensikan, ini forum saya. Siapa kamu? Turunkan spanduknya. Turunkan. Hei, jangan kau jago di sini kamu. Gak mikir kamu. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Biar rakyat mikir kamu. Punya otak kamu. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Ini penderitaan rakyat urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan, dan bukan urusan saya. Kamu punya otak. Ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persikas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Nah, momennya kurang pas ya guys. Pada saat lagi KDM lagi menyentuh ya, intinya lagi sedih gitu, malah disorakin supporter bola ya. Kurang pas lah intinya seperti itu. Tapi saya tidak terima.
Anak muda tidak punya otak kamu. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu di mana. Saya pikir kamu jagoan di sini. Udah, jangan kamu. Saya udah tahu mereka siapa. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu kuliah di mana. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Udah, dibiarin aja. Nggak mikir kamu. Udah, ya. Ini yang disebut orang harus pakai otak. Lihat ini forum apa. Ini bukan forum Persikas. Kalau nyampein Persikas mau diambil orang, itu bukan urusan saya. Sana ke siapa? Detik-detik. Nah, itu barusan video detik-detik Kang Deddy Mulyadi marah ya ketika ada supporter Persikas ya. Kita coba baca sedikit komentar ya. Klarifikasi Persikas Subang. Nah, nanti ada videonya klarifikasi ya. Kasihan Persikas pengen dibela nggak taunya dimarahin. Caranya yang salah Bung, bukan panggung acara Persikas. Nah ya bener ya, itu bukan acaranya Persikas ya, tapi acara Anjang Warga ya. Bukan Persikap Bang, oh Persikas maksudnya. Tema acaranya juga beda, bukan tema sepak bola. Itu tadi sedikit komentar-komentarnya netizen ya guys. Oke, kita sambung video selanjutnya guys. Ikur naon ieu asik kelas. Arek kamu udah mat sih arek nyarekan aing ge. Asup TikTok FYP bos. Dina FYP ya TikTok aja. Bye. Persikas di lain deh. Lah. Ikur naon ieu asik. Nah ini videonya para anak-anak yang tadi yang membawa spanduk lah, intinya mereka intinya dikumpulin lah seperti itu ya. Aduh bocah-bocah katrok ngerusuh di acara Kang Deddy ya. Nah itu ya tadi sekumpulan anak-anak yang ngericuh di acara Kang Deddy ya, acara Anjang Warga. Oke, sedikit komentar ya. Lagian macam-macam, orang lagi sedih malah konvoy Persikas. Ya memang waktunya pas sedih-sedihnya itu ya. KTM lagi mau menolong ibu-ibu yang anaknya 4 itu kalau nggak salah ya. Nah betul banget. Nah, Persikas apa? Nanya dengan nada bingung. Klub bola Kak yang sudah dipindah alih ya. Jadi Persikas itu klub bola yang sudah dipindah alih ya. Oke, kita next video selanjutnya guys. Saya malam itu marah karena ada sekelompok orang yang tidak memiliki adab dalam hidupnya. Di saat air mata jatuh karena rasa empati pada derita seorang ibu yang memiliki 4 anak dan membiayai mereka hanya dengan memungut botol-botol bekas, tetapi anaknya bisa tumbuh dengan baik. Suaminya menikah lagi dengan orang lain. Ini berteriak yel-yel untuk menyelamatkan Persikas karena Ini video klarifikasi KTM ya, tentang alasannya kenapa KTM marah-marah
kepada para remaja yang bawa spanduk Persikas. Jadi KDM ini ada alasannya ya, marah-marah kemarin itu ya. Karena klubnya berpindah tempat, dibeli oleh pihak lain. Tentunya sikap ini adalah sikap yang tidak beradab, yang menempatkan sebuah masalah tidak pada tempatnya. Dan yang paling penting adalah bahwa hilangnya nalar rasa, hilangnya hati dan hilangnya cinta pada orang yang terlalu mengedepankan ego untuk membela klubnya, tetapi mengabaikan fakta derita yang dihadapi oleh warga di hadapan matanya. Semoga peristiwa itu menjadi pembelajaran penting bagi kita. Dan tentunya kemarahan saya akan di-framing menjadi pemimpin yang emosional dan dibawa kemana-mana. Bagi saya itu tidak penting, dipersilahkan saja. Tapi mendidik rakyat bagi saya jauh lebih penting dari sekedar memikirkan popularitas dan elektabilitas. Saya malam itu. Nah, itu tadi alasan kenapa KDM marah kepada para remaja yang bawa spanduk Persikas ya. Oke, kita coba baca sedikit komentarnya netizen ya. Persikas juga sedang berduka ya. Emang lamun Persikas kerja ya bisa nulung kan uripuh nalang kan susah mual paling kepribadi susah ya katanya bahasa Sunda. Hai. Ya emang sedang berduka, tapi kita harus tahu dari situasi disebutkan pada sedih. Kenapa Persikas kalah? Yel, jadi harus tahu tempatnya ya. Tempatnya bukan pas ya, waktu dan tempatnya kurang pas. Persikas tidak bisa membangun masyarakat Jawa Barat. Bapak Aing teh gubernur masyarakat Jawa Barat ya, seperti itu. Jadi KDM itu gubernur masyarakat Jawa Barat, jadi gubernurnya semua masyarakat Jawa Barat ya guys. Oke, kita next video selanjutnya. Semalam ada kejadian di mana para supporter Persikas Subang merangsek ke kegiatannya Kang Deddy Mulyadi ya di Sukamandi yang lagi ada acara nyapa warga itu. Masalahnya mereka menyampaikan aspirasinya ketika momennya itu lagi sedih-sedihnya, terus Kang Deddy juga lagi nyawer kan, sehabis nyawer itu mereka merangsek dari belakang bawa spanduk. Nah itu salahnya kalian. Jadi sebenarnya menyampaikan aspirasi boleh, cuma tempat dan momennya kalian harus tepat. Dan benar kata Kang Deddy, sepak bola sebenarnya bukan masalah pemerintah, karena itu adalah harusnya dikelola dengan profesional gitu. Karena mengelola klub bola itu nggak sedikit duit yang keluar gitu. Jadi kalau Pemda yang harus membiayai ya nggak ada duitnya, nggak bakalan sanggup. Persib pun yang segitu banyaknya sponsor itu masih rugi. Karena kalian harus tahu Persib satu musim kemarin itu dapat denda dari PSSI itu hampir 1 miliar. Dan itu jadi klub terbanyak disanksi denda ya oleh pemerintah oleh PSSI. Jadi buat kalian penggemar Persikas Subang, karena saya juga orang Subang, jadi coba dikelola lagi emosinya, menyampaikan aspirasi boleh, tapi harus dengan beradab. Untuk kalian yang bukan orang Subang, coba deh komen gimana menurut kalian. Semalam ada kejadian di mana. Nah, ini tanggapan salah satu netizen ya. Supporter Persikas Subang unjuk aspirasi di kegiatan KDM di Sukamandi ya, Subang. Nah, coba kita baca sedikit komentar ya guys. Betul, toh selama ini Persikas Subang selama liga kemarin kurang greget. Maksudnya mungkin mainnya kurang greget ya. Bermain di liga berapa Kang?
nggak ada yang tahu ya. Salah pun nggak fatal Kang, tapi murkanya KDM itu yang fatal. Karena dia adalah gubernur, wajar kalau warganya mengutarakan isi hati. Mengutarakan isi hati atau aspirasi ya harus tahu sikon. Ya betul sih, harus tahu sikon dan tempatnya juga ya. Oke, itu tadi komentarnya netizen ya. Oke, kita lanjut saja ya ke video selanjutnya. Ada-ada aja orang Subang ini ya. Orang lagi momen haru, KDM sama rakyat tiba-tiba ngebentangin banner Persikas sambil teriak-teriak. Ya wajar marah, orang lagi sedih tiba-tiba ada orang teriak-teriak nama Persikas, kan aneh juga gitu ya. Mana lagi live lagi. Nah, inilah menurut saya orang-orang nggak tahu tempat, nggak tahu waktu gitu ya. Bukan tidak boleh menyampaikan aspirasi, bukan tidak boleh menyampaikan kritik, tapi juga harus tahu situasi dan kondisi, tempat dan waktunya gitu. Benar-benar ya, Pak. Kalau bukan waktunya di situ ya jangan, kalau tempatnya bukan di situ ya jangan juga gitu. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang itu tidak diperbolehkan gitu ya. Istilahnya itu kalau kita mau menyampaikan kritik itu harus pakai adab. Ya adabnya itu di tempatnya. Di mana kira-kira tempatnya? Bukan di situ tempatnya, orang lagi haru. Lu malah ngebentangin Persikas sambil teriak-teriak. Ya nggak pantas. Ini gimana sih cara orang menyampaikan kritik itu kok tiba-tiba spontanitas begitu? Ada-ada aja. Nah itu tadi tanggapan salah satu netizen ya tentang KDM marah di Subang ya. Oke, kita coba baca sedikit komentar ya. Apa sih Persikas? Nggak tahu saya. Perserikatan Sepak Bola Indonesia Kabupaten Subang. Pemain sawah. Ada-ada aja ya. Namun marahnya seharusnya nggak seperti itu. Emang orang kalau marah harus gimana? Nyanyi, bertanya dengan nada lembut selembut bolu, katanya. Emang selembut itu bolu? Kak Seto Mulyadi, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Kak Seto, apakah relevan mencegah kenakalan anak dengan penerapan jam malam maksimal jam 9 anak boleh di luar rumah? Iya, saya kira ini suatu gagasan yang cukup bagus ya. Artinya dalam arti bahwa anak-anak kan tetap harus dikontrol. Ya pertama tentu yang mengontrol adalah orang tua. Nah, sering masalahnya orang tua tidak mampu mengontrol. Tahu-tahu anak sudah berada di luar rumah, tidak diketahui jam berapa pulangnya dan sebagainya. Nah, di sini tentu peran penting dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah untuk ikut turun tangan. Dengan adanya pembatasan jam malam ini, saya kira juga sesuai dengan apa yang disebut sebagai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi jangan sampai anak tidak terkontrol, tengah malam berkeluyuran kemana-mana, pagi-pagi sudah ngantuk, akhirnya belajarnya juga tidak efektif. Benar-benar ya. Jadi ini semua adalah peran serta pemerintah daerah sebagai lingkungan pendidikan non formal yang membantu pendidikan informal dalam keluarga. Dan secara tidak langsung juga membantu pendidikan formal di sekolah. Kadang-kadang guru juga sudah mewajibkan supaya anak tidur cepat, tapi kadang-kadang tidak ada kontrolnya kan, tidak ada yang membantu. Nah, orang tua juga tidak mampu kadang-kadang, mungkin karena ajakan teman dan sebagainya. Jadi ini adalah suatu langkah yang jelas untuk mendisiplinkan siswa, tetapi juga kami apresiasi. Kak Seto Mulyadi. Nah itu tadi tanggapannya Kak Seto ya. Kak Seto dukung dan apresiasi kebijakan KDM batasi jam malam anak sekolah ya. Nah, betul sekali ya. Sangat bagus ya memperlakukan jam malam karena mereka kan masih sekolah ya. Oke, kita coba baca sedikit komentar ya. Para ortunya juga harus bisa kerjasama sama peraturan ini. Nah benar juga ya, para orang tua juga harus ikut ambil alih ya dari intinya
orang tua juga harus ngawasin juga ya anak-anaknya ya. Di gacauan Pak, mereka pada nongkrongnya gacauan, emang iya ya. Oke, kita next video selanjutnya aja. Sampurasun. Saya ingin menyikapi ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya ingin menyikapi ramainya di media sosial tentang persikas yang akan dijual. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya pun kecewa dan saya pun tidak terima sebetulnya jika persikas harus dijual. Cuman ada yang perlu teman-teman dan rekan-rekan tahu, bahwa persikas itu merupakan sebuah PT atau perusahaan yang berdiri sendiri dan mempunyai manajemen sendiri, tidak di dalam bawah naungan Pemda. Dan ada aturan juga dari Menteri Dalam Negeri itu yang menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh memberikan APBD kepada organisasi profesional olahraga dalam bentuk apapun. Dan tadi saya sangat kecewa, saya sangat prihatin melihat ini video tanggapan Bupati Subang sesalkan aksi supporter Persikas picu amarah KDM di acara Nganjang Kawarga ya. Ini bupatinya sudah angkat bicara guys. Melihat sikap oknum supporter Persikas di acara Nganjang Kawarga, Pak Gubernur tadi marah, dan saya mewajarkan hal itu karena di atas panggung itu tadi sedang ada orang yang menangis meminta bantuan ke Pak Gubernur kepada saya. Bayangkan, masih ada masyarakat kita punya 4 anak, yang satu anaknya punya kekhususan dan mereka tidak dibiayai oleh suaminya. Beliau hanya mengandalkan cari uang dari rongsok yang hanya 20.000 satu hari. Bayangkan, ketika ada masyarakat sedang menangis seperti itu, ada oknum orang yang mencoba-coba membuat kegaduhan. Bayangkan di mana hati nuraninya. Masyarakat kita ini lagi nangis, dan itu hanya satu dari sekian banyak masyarakat kita yang harus kita tolong. Jadi tolong pergunakan cara-cara yang benar. Saya pun peduli dengan Persikas, saya pun kecewa. Tapi jangan membuat seolah-olah hal ini merupakan kesalahan dari Pemda. Karena kita ini bukan, Persikas ini berdiri sendiri, ada PT-nya, ada manajemennya sendiri. Saya membantu dengan kapasitas saya selaku bupati. Nah itu tadi tanggapannya dari Bupati Subang ya. Kegiatan acara Nganjang Kawarga yang berlangsung di Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, berlangsung ricuh ya. Hal tersebut disebabkan adanya sekelompok supporter sepak bola Persikas Subang meneriakkan protes Persikas dibanderol dan membentangkan banner bertuliskan "Selamatkan Persikas". Itu kejadiannya guys ya. Oke, kita coba baca sedikit komentar ya. Persikas itu kan pendukung keras Mulyono. Apa-apa Mulyono, ngefans banget apa ya? Katanya komentarnya seperti itu guys. Masyarakat Subang nggak butuh Persikas, tapi butuh makan, pendidikan, dan kesehatan. Ya, itu lebih sepemikiran lah. Mungkin tujuan mereka benar, tapi caranya yang salah. Sebagai pemimpin haruslah bijak. Itu tadi komentar-komentarnya netizen ya guys. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Mungkin akan kita bahas video-video menarik lainnya ya. Apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan dan juga informasi dari saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.